ya. Jadi acara ini hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang memang merasa bahwa oke, saya sudah memutuskan untuk menjadikan Volten ini menjadi bagian dari hidup saya yang harus saya perjuangkan. Nah, itulah orang-orang yang saya katakan sebagai orang-orang penting karena memang nanti suatu hari orang-orang ini akan menjadi orang-orang besar dalam hidup ini, ya, yaitu siapa? Anda semua. Sosok-sosok yang akan hadir pada malam hari ini adalah bukan orang sembarangan pastinya di Volten ini. Mereka adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh menunjukkan prestasinya, yang boleh dikatakan luar biasa gemilang prestasinya. Nah, pada malam hari ini kita ingin berbagi, ya, berbagi hal yang pasti sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk apa? Untuk bisa mendukung pergerakan kita ke depan ini akan menjadi semakin jos lagi saya katakan, semakin dahsyat lagi, ya. Karena memang ini yang menjadi target kita. Karena semua dimulai dari pikiran, ya. Nah, kira-kira semacam itu yang apa akan nanti kita perbincangkan bagaimana langkahnya agar kita bisa menjadi semakin kuat lagi untuk siap meninggalkan 2024 masuk 2025 dengan kondisi yang jauh lebih dahsyat lagi. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, kita akan panggil pembicara yang pertama, ya, sosok yang sangat luar biasa. Ini orang yang sangat menginspirasi banyak orang saat ini khususnya di Indonesia ini melalui Volten, melalui bisnisnya yang makin merajalela nggak karu-karuan besarnya. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah secara virtual kepada Bapak Platinum Entrepreneur David Agung Santosa. Selamat malam, Pak David. Oh, selamat malam Pak Wisnu. Yes, Iya, mantap. waduh, Ya, seger sekali nih Pak Wisnu nih. wah, ya, kita harus selalu positif energi. Ya, Cocok banget, ya cocok banget. yes, Nah, mantap. seperti malam hari ini kita akan ngobrolin beberapa hal, tapi salah satu yang paling penting seperti teman-teman bisa lihat Pak Wisnu ya malam hari ini. Penuh dengan energi, ya, karena energi itu menular ke orang lain. Terima kasih Pak Wisnu. Ya, Ya, oke. Baik. Ya, bagaimana supaya kita melihat teman-teman yang ada di Volten ini memang yang serius yang seperti apa sih gitu ya. Dan malam hari ini kita akan memulai dengan tadi. Sebelum acara dimulai, kita sempat lihat satu video ya, dan video tadi adalah salah satu penggambaran bagaimana Bapak Ibu menjalankan bisnis Volten atau menawarkan bisnis ini. Di video tadi ada salah satu gambaran ketika Bapak Ibu ngomong ke orang lain gitu ya, bahwa saatnya sekarang nih untuk membangun bisnis. Kenapa? Karena memang tidak ada jaminan bahwa kondisi sekarang yang baik-baik saja ini akan selalu baik-baik saja. Nah, tentunya kita butuh extra income, butuh sumber income baru. Nah, salah satunya adalah Volten. Ya, dan khusus untuk yang kumpul di sini, ini pasti adalah kumpulan orang-orang yang spesial. Ya, makanya kenapa kita buat syarat supaya kita tahu siapa yang benar-benar orang-orang spesial yang sekarang sudah menjadi keluarga besar di Polten ini. Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin beberapa hal Bapak Ibu ya, dan kita mungkin buka dengan ini. Ketika kita mau mencapai sebuah prestasi, apalagi misalnya kita mau ngakhiri akhir tahun dan mempersiapkan untuk 2025. Modal apa yang harus betul-betul kita persiapkan? Tentunya modal yang paling sederhana adalah modal energi atau semangat yang luar biasa. Nah, itu yang menjadi modal paling besar. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah semangat dan energi yang besar saja sudah cukup? Ya, nah akhirnya kalau energi dan semangat yang besar, biasanya ujungnya Bapak Ibu akan dapatkan hasil yang paling awal. Apa itu? Closing. Ya, closing agen baru, closing ada mungkin beberapa jualan produk dan sebagainya. Ya, closing baik tidak sangat baik. Closing adalah awal bagaimana kita memulai bisnis ini. Ya, nah, saya akan cerita sedikit gambaran tentang bagaimana sebetulnya orang ketika setelah menjadi agen Volten atau kenapa kok pengen jadi agen Volten. Ya, sering sekali kita bahas ada tiga. Ya, ada satu, orang jadi agen Volten karena orang mau pakai produknya saja. Ya, mungkin Bapak Ibu di awalnya juga begitu, ya. Awalnya pakai dulu lah produknya kayaknya menarik gitu. Untuk ini itu, ya boleh. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin ada yang saya mau jual produknya, Pak. Jadi saya mau pakai tapi saya mau jual. Karena kalau jual kayaknya dapat untung nih.
Ya, boleh nggak? Oh boleh, ya. Tapi tahu sendiri, biasanya kalau kita fokusnya hanya jualan, yang kita dapatkan sangat terbatas. Nah, tipe agen yang ketiga adalah tipe agen pebisnis. Ya, pebisnis seperti apa? Ya seperti Bapak Ibu ini, yang memang pebisnis ini tentunya perlu ada pelatihan, perlu ada koordinasi dengan timnya, dengan tim upline, dengan tim downline, bagaimana menggali, mengasah skillnya, mempertajam visinya, lalu memperbesar energinya dan membangun bisnis. Ya, oke. Sebelum saya ngomong lebih lanjut sedikit, saya akan lihatkan sebuah gambar. Nah, gambarnya menarik ya. SpongeBob. Perbedaan mindset pedagang versus pengusaha. Ya. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu pasti cukup familiar ya lihat ini. Ya, ini menarik sekali. Jadi kalau pedagang itu berpikirnya teknis ya. Jadi dia berpikirnya gimana ya caranya masarin. Ya, kalau pedagang mesti begitu. Terus profit oriented, dia berpikir bagaimana untuk dapatkan profit atau keuntungan. Ya, fokusnya pada itu. Lalu ada juga berpikir lebih jangkanya jangka pendek. Gimana segera dapat untung secara cepat dan sebagainya. Ini gambaran pedagang. Terus mencari cara. Jadi berpikirnya adalah caranya. Makanya pasti ketika diajak ngomong bisnis Volten, dia akan nanya caranya bagaimana. Selalu nanyanya caranya. Ya, sehingga kalau caranya dia bisa kuasai semua, seakan-akan nanti dia akan jadi Superman. Jadi karena dagang kan, berarti jual beli kan. Wah, dia bisa jelasin produk, dia bisa closing, dia bisa ini ya. Jadi dia bisa atasi semuanya ya. Ya, dan kadang-kadang nggak butuh tim. Yang penting saya kan bisa Pak jalankan. Ya, itu kalau pedagang. Dan kalau pedagang cenderungnya kompetitif. Biasanya kalau kita di contoh agen Volten yang fokus berdagang, justru takut kalau orang lain malah bergabung jadi agen. Nanti takutnya jadi pesaing. Pak, itu kan langganan saya, nanti kalau tetangga saya jadi agen, langganan itu deket sama tetangga saya, nanti pindah dong belinya ke tetangga saya. Ya, ini mindset pedagang. Bapak Ibu, kita akan coba switch ya bagaimana dari mindset pedagang bagus nggak bagus, tapi hasilnya sangat terbatas. Bagaimana menjadi mindset seorang pengusaha. Ya, nah pengusaha itu bagaimana? Ini yang lebih kita fokuskan. Pengusaha berpikir strategis. Ya, strateginya bagaimana supaya saya bisa mengembangkan bisnis saya, mengembangkan jaringan saya. Terus yang kedua, value oriented. Jadi berorientasi pada nilai. Ya. Terus fokus pada aset. Bagaimana mengembangkan asetnya. Asetnya apa di Volten? Tim. Ya, tim orang-orang yang serius, yang satu visi dengan kita, yang bekerja sama. Lalu yang berikutnya apa? Fokus hidup untuk jangka panjang. Jadi kita memang jalankan bisnis ini untuk jangkanya panjang. Bukan gimana caranya dapat 10 juta dalam 1 bulan. Tapi berhenti di situ. Ya, nah tentunya kalau pengusaha gimana dapatkan ratusan juta, bahkan sampai miliaran dalam jangka waktu yang panjang. Ya, nah terus kalau pengusaha itu memang mencari orang, siapa orang yang akan saya ajak bekerja sama, seperti apa gambarannya, dan saya akan bekerja sama seperti apa dengan siapa. Itu kalau pengusaha. Ya, dia selalu carinya ya orang. Nah, terus sangat terbuka untuk kerjasama. Ya, inilah salah satu bedanya mindset pedagang dan pengusaha. Ya, nah ini semoga gambar ini bisa berikan anchor. Ya, Bapak Ibu tinggal lihat kalau pengusaha ini seperti ini si siapa yang kepiting ini, ya yang kalau pedagang ya seperti si SpongeBob gitu ya, seperti si siapa ini Patrick gitu ya. Oh ini Mr. Crab ya, namanya Mr. Crab. Oke. Nah, coba anchorkan itu. Gambarannya Mr. Crab itu memang gambaran seorang pengusaha. Dia berpikir bagaimana bisnisnya jangka panjang. Nah, terus Bapak Ibu, sekarang ketika kita ngomong 3 jenis agen, bisa jadi Anda awalnya adalah salah satu dari agen tersebut. Ya, mungkin awalnya pemakai, terus juga sambil jual gitu. Tapi sekarang mulai pasti kepingin untuk berbisnis. Anda melihat nih leader-leader Anda. Oh, ada yang redemption RP, 25 RP, 50 RP, 100 RP, 350 RP, 750 RP, 1000 RP. Bahkan nanti 10.000 RP. Nah, tentunya gambaran pebisnis adalah Anda berpikir
gimana ya caranya saya dapatkan situ dan sama siapa saya kerjasamanya. Ya. Nah, saya akan bangun tim yang seperti apa. Itu adalah bayangan kita sebagai seorang pengusaha. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ngomong bisnis, ya, dan Anda ingin mencapai goal seperti tadi, membangun bisnis Volten yang besar, jaringannya besar. Nah, apa yang Anda pikirkan? Sekarang mulai berpikir, kalau misalnya, ya, barangkali ini terjadi pada Anda. Barangkali, coba tanyakan pada diri Anda, selama ini saya kerjasama, fokusnya kerja sama siapa ya? Atau selama ini fokusnya orang yang saya kenalkan Volten, apakah orang sakit ya? Kira-kira kalau orang sakit, sembuh, bisa nggak ya jalankan bisnis ya? Nah, kalau orang sakit biasanya apa yang dicari? Sembuh. Ya, produk Volten bagus. Tapi apakah itu orang yang tepat yang Anda follow up terus-menerus untuk menjadi tim yang ingin mencapai redeem 10.000 Rp? Ya, jawabannya pasti tidak. Ya, kecuali orang tertentu saja. Tapi sebagian besar kalau Anda fokusnya mencari orang sakit, maka Anda jadi dokter-dokteran. Ya, sehingga akhirnya ketemu dengan penyakit. Terus jadi kalau ditanyain sama upline-nya biasanya, ada nggak testimoni ini, ada nggak testimoni ini gitu. Karena fokusnya ketemu orang sakit terus. Nah, kalau Bapak Ibu fokusnya dengan orang sakit, maka kemungkinannya kecil sekali Anda bisa sukses besar di Volten. Ya, nah terus yang kedua, kalau yang selama ini fokus Anda, hari-hari Anda habiskan untuk orang-orang yang pinter jualan. Wah, kayaknya seneng. Ya, bisa, wah si itu tuh habis closing jual produk begini. Itu tuh habis closing lagi. Begini, jual 2 box, 3 box, dan sebagainya. Ya, bagus nggak? Bagus. Ya, tapi kalau Anda memfokuskan diri Anda menghabiskan waktu di situ, maka Bapak Ibu kira-kira seberapa cepat Anda bisa tukar 10.000 Rp? Nah, coba tanyakan pada diri Anda. Kalau Anda yakin, oh tetap bisa Pak, kerja sama-sama ya, jualan banyak, monggo. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan dari awal, itu akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Karena kalau penjual, nanti dia ketemu barang baru, dia akan coba jualan barang baru lagi. Ya, karena kenapa? Kalau penjual atau pedagang mikirnya pendek. Dia langsung profit oriented ya. Jadi bagaimana supaya dapatkan hasil. Kalau untuk penjual, Bapak Ibu cukup. Nah, pertanyaannya apakah penjual dan pemakai nggak kita perhatikan? Tetap kita perhatikan, tapi secukupnya saja. Nah, kita fokus dengan orang yang mau berbisnis. Ketika berbisnis bisa jadi awalnya dari pemakai, dari penjual, tapi bisa juga awalnya langsung tertarik ke bisnisnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin orang tertarik bisnis kalau kita nggak pernah tawarkan bisnis? Ya, nah selama ini coba cek bagaimana cara Bapak Ibu presentasikan bisnis Volten. Apakah Bapak Ibu fokus pada produknya, manfaat produknya, terus kalau jual ini hasilnya sekian, Bu, kalau ini. Nah, kalau begitu apa yang terjadi? Itu yang disebut fokus pada produk, berarti dagang. Kalau dagang dapat untung tapi jangkanya pendek. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana supaya kita bisa punya bisnis yang jangkanya panjang dan hasilnya besar. Salah satunya adalah dengan cari orang yang akan selaras untuk berkolaborasi dengan Anda. Dan untuk masuk ke situ, Anda harus gali needs-nya dulu. Apa yang menjadi kebutuhannya orang tersebut. Nah, Bapak Ibu salah satunya kayak di bisnis Volten, ya. Saya punya salah satu rekan, ya, rekan yang sekarang menjadi salah satu idola banyak orang di Volten, ya. Dan beliau ini awalnya belum begitu percaya dengan bisnis ini, ya. Karena memang waktu itu kita juga hasil belum bisa buktikan, kita juga masih pengetahuannya masih sangat sedikit. Terus apa namanya, kesaksian juga masih sangat sedikit, apalagi cara kita menyampaikan bisnis ini waktu itu juga mungkin masih cukup terbatas di awal, ya. Tapi orang ini awalnya memakai produk karena untuk masalah kesehatannya dia. Dan ternyata terbantu. Untung terbantu waktu itu. Cuman sebelum benar-benar sembuh dari penyakitnya, apa yang menarik? Ketika saya ketemu dengan orang tersebut lagi, saya gali. Pak, ya, lah, Pak Wisnu. Saya bilang langsung saya sebut namanya ya. Pak Wisnu, butuh apa sih sekarang ini?
dengan kondisi dunia bisnis yang sekarang ini, kira-kira butuh sumber penghasilan baru nggak? Ya, terus ngobrol-ngobrol, akhirnya dia ngobrol, oh iya ya, ternyata saya baru tahu kalau dia sedang punya kesulitan untuk nyicil mobilnya dia. Ya, dari situ saya langsung bilang, Pak Wisnu, ini kita punya cara untuk bisa beresin masalah bayar cicilannya Pak Wisnu. Gimana menurut Pak Wisnu? Oh ya, gimana? Ya, nah baru kita nyari waktu, ketemu ngobrol, terus kita ngomongin solusinya Volten. Loh, saya kan sudah ikut. Iya, tapi kalau cuma sekedar ikut, apakah ini bisa untuk menyelesaikan bayar mobilnya Pak Wisnu? Nah, terus kita baru ngobrol. Nah, nanti saya akan kasih gambaran sedikit bagaimana cara kita ngobrol. Nah, singkatnya adalah Bapak Ibu, ketika kita paham namanya konsep network marketing itu adalah bantu orang lain sukses, maka kita akan sukses. Nah, setelah itu saya mencoba untuk bagaimana, karena Pak Wisnu ini sudah ketemu hot buttonnya, dia mau selesaikan masalah untuk bayar cicilan mobil, ya. Terus bagaimana saya bisa membantu dia, dan karena dia sudah mau untuk beresin masalah itu, bagaimana saya berpikir fokusnya bagaimana? Apakah kira-kira menurut Bapak Ibu kalau fokus saya membantu jual produknya Pak Wisnu yang cuma satu paket itu dapat 500.000 itu menyelesaikan masalah Pak Wisnu? Ya, tentunya tidak. Ya, karena Pak Wisnu butuhnya lebih banyak. Nah, pada malam hari ini juga saya akan panggil Pak Wisnu, ya. Selamat malam Pak Wisnu. Ya, selamat malam, Coach David. Ya, ini Ya, saya panggil lagi nih. Ya, ya, tadi saya sudah bongkar sedikit rahasianya Pak Wisnu ini di awal-awal. ya, 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 ya. Ya, nah tapi yang menarik gini Pak Wisnu, yang setelah singkatnya adalah Pak Wisnu waktu itu terus menyatakan bahwa, Fit, aku kayaknya mau serius jalankan ini sebagai bisnis. Ya, lalu saya mendengar beberapa kali cara Pak Wisnu nyampaikan ini sebagai sebuah bisnis kepada prospek ataupun calon agennya Pak Wisnu. Nah, Pak Wisnu mungkin boleh kasih gambaran supaya teman-teman juga melihat bahwa ternyata Pak Wisnu ini fokusnya tidak hanya sekedar menjual produk, tapi menjual sesuatu yang lebih besar. Nah, silakan Pak Wisnu, boleh cerita sedikit pengalamannya. Oke, to the point aja, Coach David. Ya. Semua dimulai dari sini. Wah, ya. Jadi begini, dulu pada waktu ya Coach David tahulah kondisi saya waktu itu seperti apa gitu ya. Duit saya tinggal 4.000 rupiah kan, intinya kan begitu waktu itu. Anda bisa bayangkan sendiri, ya kan. Nah, waktu itu saya harus berpikir cepat. Kemudian pada waktu Coach David dan Coach Anda itu datang menemui saya waktu itu ngobrol masalah ini panjang lebar kan saya nggak percaya. Tapi pada akhirnya saya dengan berjalannya waktu itu saya memikirkannya begini. Ini luar biasa sekali ya bisnis ini. Karena kita ini banyak sekali pilihannya, kita bisa menjadi seorang penjual, tapi sekaligus kita jadi owner bisnis. Hmm. Yaitu apa? Jadi saya membayangkannya gini, saya membayangkannya kita itu bisa jadi sebuah bisnis owner, sebuah perusahaan yang bisa kita franchise-kan. Wah, ini menarik. Silakan, terus. Jadi gini, kalau saya butuh duit cepat nih, saya memilih untuk saya jadi seorang sales atau penjual, dapat duit nggak? Dapat, tapi ya kecil. Lah Hmm. nggak cukup Pak David. Ya kan? Nah, berarti saya rubah mindset saya. Berarti saya harus memasarkan sesuatu yang lebih besar hasilnya, yaitu apa? Saya memasarkan konsep bisnisnya ini yang harus saya pasarkan. Hmm. Nah, itu pas sekali dengan apa yang tadi digambarkan oleh Coach David tadi, yang gambarnya SpongeBob tadi. Ya, si Tuan Crab itu kan pengusaha. Jadi dia itu selalu membuka peluang untuk bekerja sama. Nah, ini yang saya pikirkan waktu itu. Berarti kalau saya mau eh, bisa dapat sebuah katakanlah income yang besar, saya harus mau membangun kerjasama dengan banyak orang. Saya harus membangun tim. Karena saya punya keterbatasan jam kerja saya. Saya hanya bisa kerja katakanlah nih maksimal ya. Katakanlah dalam sehari 8 jam. Hmm. Saya punya hasil katakanlah 5 juta misalnya gitu. Nah Hmm. kalau saya ingin bisa hasil 10 juta, berarti kan logika dasarnya ya kali dua 16 aja jam jam. kerjanya. Hmm. 16 jam. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu loh. Nah, salah satu caranya adalah apa? Dengan kita membangun tim work ini. Nah, waktu itu kayak gitu. Ya, Coach David. Jadi artinya
Itu yang saya putuskan. Berarti secepatnya saya harus mulai nih. Saya cerita ke sebanyak orang tentang apa? Tidak melulu hanya produknya. Produk itu hanya pintu masuk awal. Hmm. Tapi sebenarnya setelah kita memaparkan tentang produk, yang saya sampaikan pada waktu itu adalah, ini saya sedang membuka peluang kerjasama nih. Ya, di Volten Oke. ini menarik sekali karena kita bisa berkolaborasi dengan sebuah perusahaan yang namanya Volten. Ini membuka peluang kerjasama lebih, yaitu apa? Kita bisa mengambil keagenannya. Nah, Oke. itu yang pada akhirnya Coach David itu yang ditangkap oleh banyak orang di teman-teman yang sekarang menjadi tim kita ini. Kira-kira Oke. gambar sederhananya kayak gitu sih Coach David. Ini menarik ya. Jadi ketika tadi teman-teman lihat bagaimana Coach Wisnu ini menggambarkan bagaimana ketika menawarkan bisnis ini kepada calon mitra kerjanya. Nah, jadi fokus yang difokuskan sama Coach Wisnu ini adalah apa keuntungan yang akan kamu dapatkan kalau kamu kerjasama dengan saya. Gitu ya, Coach Wisnu ya? Betul, betul, Ya. Ya, betul. sehingga akhirnya itu membuat orang yang di depan kita, calon agen atau calon orang yang tadi, siapa tadi, itu akan berpikir, tak ambil nih. Ya, berarti kira-kira modalnya berapa, terus saya harus memulai bagaimana. Gitu ya. Betul. Ya. Oke, oke. Baik, terima kasih Coach Ya, Wisnu. terima kasih Coach Ya, David. oke. Ini Bapak Ibu salah satu gambaran yang saya lihat kurang dialami atau ditawarkan oleh banyak agen Volten. Beberapa dari agen Volten fokusnya masih belum menawarkan bisnis. Ya, bahkan ketika kenalkan produk Volten, ujungnya masih sekedar mungkin cobakan produk atau kasih brosur, tapi nggak pernah sampai dia memberikan gambaran sederhana ini kamu kalau sampai join, kamu dapat keuntungan kayak gini, dan ini bisa untuk menyelesaikan masalahmu loh. Nah, belum sampai ke situ, ya, belum sampai ke bagaimana ini Volten menjadi problem solver bagi orang tersebut, ya. Nah, sehingga salah satu kadang pertanyaan sederhana, apa yang Anda jawab ketika bayangin ini saya adalah teman Bapak Ibu, terus saya lihat, terus ketemu, terus saya nanya, Bu atau Pak gitu ya. Nah, sekarang kerja apa? Ya, nah silahkan yang bisa ngetik silahkan ketik ya. Anda kalau ditanya kira-kira Anda kerja apa sekarang, ya Anda berhubungan dengan Volten, Anda ketiknya apa? Sehingga Anda jawabnya apa ketika orang tersebut nanya. Ya, ya silahkan yang bisa ngetik, coba silahkan ketik saja. Ya, nah nanti saya akan coba kasih nilai dari angka 1 sampai angka 10. Ya, dari angka 1 sampai angka 10. Semakin angkanya semakin tinggi, berarti jawaban Anda membuat orang lain langsung tertarik, semakin tertarik atau semakin bergairah untuk menanyakan lebih lanjut dengan Anda. Ya, oke. Wah, ini lumayan nih beberapa sudah menjawab. Ada yang menjawab begini, saya bisnis di Volten. Ya, kalau kayak gini saya bilang ini angkanya 5,5. Ya, karena kenapa? Setelah orang bilang, coba Bapak Ibu kenal sama saya, terus saya nanya, Ibu atau Bapak kerja apa? Saya bisnis di Volten. Oh, ya, bisa nanya lebih lanjut, bisa terus dia bilang, oh, sudah. Ya, nah yang berikutnya nih ada juga yang bilang bahwa kerjanya apa Bapak Ibu? Membantu orang. Oh, iya, 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 iya. Membantu orang tuh yang kayak gimana ya? Ya, terus ini saya kasih nilai masih di bawah 6. Saya sekarang agen internasional. Wah, ini tambah nggak jelas. Agen internasional itu yang bagaimana? Ya, terus bisnisnya apa? Kesehatan. Kesehatan yang gimana? Ya, ini saya nilai kan nggak tak sebut namanya ya. Ini masih di bawah 6 semua. Bisnis Volten yang tadi menjalani bebas hutang tanpa riba. Ini menarik. Ini ada satu jawaban nih. Saya sedang menjalani bisnis yang bisa bebasin utang tapi nggak usah pakai riba. Ya kalau misalnya contoh jawaban begini saya bilang ini jawabannya 8 sampai 9. Karena udah membuat orang langsung tertarik. Sebagian besar permasalahan orang adalah punya utang. Maka dia akan nanya, "Oh, gitu. Emang terus caranya gimana, Pak? Bu?" Ya, bisnis Volten atau bisnis jahe hitam. Ini
5 atau 6 ya kalau bisnis jahe hitam. Karena orang bikinnya bisnis jahe hitam itu nanti bisnis jualan jahe gitu ya. Ada yang bilang bisnis honorer ya. Ada berbisnis jahe hitam. Saya sedang menjalankan bisnis internasional. Saya mitra produk Volten, konsultan kesehatan herbal. Macam-macam ya. Oke, ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab ya. Intinya adalah coba cek ya. Cek dengan Bapak Ibu ketika Anda menjawab ini apakah membuat orang tersebut langsung ingin menanyakan bisnis Anda dan rasanya penasaran. Semakin orang itu penasaran, berarti semakin dia akan ngejar bisnis Anda. Ya, dia akan semakin ngejar untuk bekerja sama dengan Anda. Ya, kalau misalnya Pak, saya ketemu sama orang yang kebetulan saya lihat kok, ini kok kayaknya punya masalah kesehatan ya. Ya, nah ngobrol dulu. Ya, dari obrolan itu terus dia nanya, emang Bapak kerjanya apa? Gitu ya. Nah, bisa Bapak Ibu bilang, oh Pak, saya ini tugasnya adalah beresin orang yang punya masalah sama kesehatan, apalagi diabetes. Ya, saya bisnis produk itu, Pak. Dan ini ternyata banyak sekali orang yang terbantu dengan produk itu. Silakan. Ya, tapi intinya adalah jawaban Anda itu memberikan dampak orang kepengen tahu lebih lanjut. Ya. Nah, semakin orang penasaran dengan bisnis Anda, semakin Anda akan mencapai keberhasilan yang lebih. Karena orang itu akan ngejar Anda. Ya. Oke, ini gambaran sekilas. Baik. Berikutnya. Bapak Ibu, dimulai dari awal cara tawarkan bisnis. Ya, kita adalah orang yang mau berbisnis atau kita sekedar orang yang mau sekedar pakai produk sekarang ini. Nah, ketika saya mau berbisnis, maka pikiran saya adalah gimana ya, saya harus kerjasama dengan siapa untuk jalankan bisnis Volten ini. Berarti apa yang ada di list nomor 1 daftar nama saya? Orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang saya kepengen kerjasama dengan orang tersebut. Ya, sehingga berkali-kali saya ngomong ke beberapa orang di depan saya bahwa saya ini nggak jago jualan produk, apalagi nanganin orang sakit. Ya, tapi dari list yang kita buat, kita ceritakan tentang Volten, bla 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 bla. Ternyata kok keluarganya ada yang sakit. Nah, terus kita bilang, ini juga bagus loh untuk begini-begini. Nanti dia akan nanya. Ternyata ketertarikannya dia sama produk. Ya, bisa nggak ya untuk ngobatin atau membantu orang yang stroke? Oh, banyak Pak yang sudah terbantu dengan begini. Nah, baru begitu. Jadi sebenarnya kita marketing itu bukan pandai berbicara, tapi kita pandai bertanya. Makanya telinganya 2, mulutnya 1. Ya, dengerin agak banyak, kita nanya, dengerin agak banyak, habis itu kita cari celah di mana kita bisa masuk. Kita cari hot button-nya orang tersebut, sehingga orang tersebut kepingin apa yang kita bicarakan menjadi needs-nya dia, ya, kebutuhannya dia. Nah, itu yang akan kita lakukan. Coba Bapak Ibu sekarang Anda tingkatkan skill Anda, tingkatkan pengetahuan, percaya diri Anda, dan level atas daftar nama Anda untuk berani menawarkan bisnis Volten kepada orang lain. Ya, oh ini menarik juga nih, ada yang bilang apa ini? Pengen tahu gimana caranya dapat cuan? Ayo nanti saya bantu. Ya boleh juga ya. Tapi Bapak Ibu boleh pakai bahasa apapun, silahkan. Nanti buat ritme kerja Anda atau buat kata-kata yang paling cocok sama saya. Kalau saya ngomong gitu kayaknya saya mantep banget. Dan ternyata terbukti omongan saya ini membuat orang jadi ngejar. Oh iya toh, loh kok bisa itu bisa kejadian? Gimana caranya itu? Ya makanya kita kerja sama bisnis Volten. Baru dia akan nanya, bisnis Volten itu apa? Gitu. Ya. Oke. Nah, itu pertanyaan yang akan muncul. Terus yang berikutnya, sekarang saya akan kasih gambaran, karena ini waktunya nggak banyak, saya akan kasih gambaran ke Bapak Ibu, bagaimana ketika orang sudah ketemu sama kita, dia sudah mulai nanya bisnisnya, ya, dan apa yang kita ceritakan pada orang tersebut. Nah, sebagian besar dari kita itu banyak cerita tentang bahwa produk ini nanti yang kopi bisa untuk ini, yang susu bisa untuk ini, yang teh bisa untuk ini gitu ya, yang coklat bisa untuk ini. Ini kalau bisnisnya Volten produknya baru 4.
Bagaimana kalau produk Volten ada 40? Apakah Bapak Ibu akan ceritakan semuanya? Ya, kalau fokusnya jualan memang begitu. Tapi kalau fokusnya mengenalkan seperti Pak Wisnu tadi cerita, franchise, kita sedang menawarkan sebuah konsep bisnis. Kalau Bapak Ibu bergabung sama saya, Bapak Ibu akan dapatkan potensi punya penghasilan yang bisa beresin utang tadi. Ya, nah kalau mau kita akan bincangkan nanti. Keuntungannya apa kalau Bapak Ibu jadi agen Volten? Oke, nah saya sekarang akan kasih gambaran sedikit. Saya akan coba jelaskan secara cepat karena tapi coba Bapak Ibu perhatikan bahwa yang kita ceritakan ini adalah sebuah penawaran bisnis untuk orang tersebut. Jadi bayangkan kalau saya ngomong gini kira-kira dia tertarik nggak ya? Gitu ya. Tapi setelah ngobrol kita akan tahu. Oke, kita akan bilang begini. Oke, gimana sih caranya supaya kamu bisa bebas utang? Caranya kamu kerjasama sama saya sedang kerjasama dengan perusahaan bagus nih dari Malaysia, namanya Volten. Volten ini bisnis internasional, sudah ada di 9 negara, ya pemiliknya juga orang yang benar-benar hebat lah. Ini produknya produksi sendiri loh. Nah ini beberapa sudah buka cabang di Indonesia, ya. Ini beberapa cabangnya. Terus izin-izinnya sudah lengkap, ya, untuk bisnisnya ini. Terus ini ada produknya, salah satu produk yang sekarang intinya bahan dasarnya di jahe hitam. Jahe hitam ini bagus banget lah. Jadi kalau orang minum ini nanti dia akan menjadi sehat. Nanti ada beberapa zat aktifnya itu yang bisa untuk sampai regenerasi sel tubuh manusia. Ya, nah sekarang saya akan ceritakan. Ini manfaat-manfaatnya. Nanti soal manfaat kita bisa cerita lah. Ya produknya ada beberapa. Ini ada yang kopi, ada yang susu, ada yang teh gitu ya. Nah itu produk dalam bisnis ini. Sekarang saya akan ceritakan apa keuntungan yang kamu dapetin kalau kamu join sama Volten ini. Ya, nah justru penekanannya pada sini. Karena kenapa? Kita mau beresin utangnya dia. Ya, makanya kita punya yang namanya online shopping. Begitu kamu jadi agen, kamu akan dapatkan aplikasi di handphonemu. Aplikasi ini nyambung loh. Untuk nyambung kemana? Ke 9 negara. Ya, jadi kamu sekarang order, kalau perlu buka aplikasinya, terus kasih contoh cara order, ya, termasuk cara top up. Nah, banyak orang kadang berpikir bahwa, wah, jangan-jangan ini nanti scam, ya. Tunjukkan Anda top up ketika keluar di virtual account-nya beda-beda. Kalau tujuan rekeningnya sama, terus berarti uangnya akan ngumpul di situ. Kalau virtual account-nya beda, nah ini memungkinkan bahwa ini adalah international business. Ya, nah terus ceritakan sedikit tentang online shopping, delivery system, daily commission calculation. Ini Anda harus benar-benar pahami Bapak Ibu untuk net commerce. Karena ini adalah kunci bisnis Volten yang akan dia dapatkan ketika kerjasama dengan Anda. Ya, sudah cerita ini, lalu Bapak Ibu langsung bilang, gini nih caranya kalau kamu mau kerjasama. Bapak Ibu bisa milih mau 10 paket boleh. Biasanya saya gambar sih kalau kayak gini. Ya, saya tulis biasanya 10 paket, berarti kurang lebih 26 juta sampai 30 juta ya. Terus atau mau pilih yang paketnya 6 saja ya, yang paket agen sedang, berarti sekitar 15 sampai 17 juta. Atau yang standar nih, berarti 3 paket ya, itu modalnya sekitar 8 sampai 10 juta. Atau ya mulai dulu yang kecil, ada sih yang kecil 1 paket aja. Tapi yang kita fokuskan adalah standar 3 paket agen. Karena kalau kamu join yang standar 3 paket, kamu langsung dapat cashback walaupun produknya baru dikirim ke rumahmu. Kamu belanja 3 paket, klik produknya belum sampai, kamu sudah dapat cashback dari Volten hampir 800.000. Jadi modalmu kurang lebih 7 jutaan sudah cukup untuk di awal. Ini kan luar biasa. Fokus kita apa? Supaya joinnya 3 paket. Nah, terus Bapak Ibu nggak usah perlu terlalu jelaskan detail sekali. Ini harganya berapa, ini nanti seperti apa gitu. Itu di awal nggak usah terlalu fokuskan gitu. Tunggu sampai dia nanya saja. Ya, nah goals yang kita lakukan berikutnya adalah keuntungan apa yang dia dapatkan kalau dia bergabung dengan Anda. Nah, ini yang akan kita sharekan ke orang tersebut. Oke, gambaran bisnis Volten secara sederhana. Ya, dan Bapak Ibu harus sering lakukan ini. Ya, harus sering lakukan ini kalau Anda fokusnya menawarkan bisnis. Ya. Oke, gambaran sederhana ketika tadi kita sudah cerita Bapak Ibu
Kalau mulai kamu jadi agen, bisa tuh kamu mulai 10 paket yang harganya tadi. Terus kamu bisa nih 6 paket ya, 16 sampai 17 juta. Bisa kamu paket yang lebih kecil, 3 paket ya, berarti kurang lebih 8 sampai 10 juta. Terus yang paling kecil ada nanti kalau mau nyoba dulu sepaket ya. Tapi mending kamu sebisa mungkin yang ini nih. Karena kalau kamu ngambil yang ini, kamu dapat cashback langsung ya, hampir 800.000. Oke, nah keuntungannya apa kalau kamu jadi agen? Enaknya agen Volten itu nggak ada tutup poinnya. Dan kamu sekali jadi agen, maka Bapak Ibu akan dapat begini nih. Nih, ini Anda jadi agen nih. Terus ketika ada teman Anda jadi agen, Anda dapat komisi 350.000. Ya, ini Anda. Nah, ini teman Anda nih, si A. Ya, terus ketika si B join, ya beli satu paket di awal misalnya. Nah, Bapak Ibu dapat 350.000 komisinya dari Volten. Plus, ini dapat tambahan lagi karena satu pasang 87.500. Ini akan langsung dapat di hari di mana transaksi itu ada. Semakin besar timnya bertumbuh, maka komisi Anda jadi besar banget. Ini loh yang bisa beresin utang. Ya, tapi kamu, Bapak Ibu, gitu ya. Ini ceritanya ngomong sama teman ya, kita bilang kamu ya. Nah, Bapak Ibu, Anda juga bisa kalau mau optimal miliki 3 akun. 1, 2, 3. Nih, atas nama yang sama. Jadi kalau Anda namanya misalnya Alex misalnya gitu ya. Contoh misalnya Alex, berarti Alex 1, Alex 2, dan Alex 3. Gitu ya. Nah, ketika Anda buka 3 akun, langsung dapat cashback. Ini 350.000, 350.000, sama plus 87.500. Setelah ini, sudah Pak Alex. Pak Alex ini tinggal jalankan bisnis saja. Mulai kenalkan ke teman Pak Alex yang mau berbisnis ini nih. Ya, keuntungannya seperti tadi. Bla 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 bla. Nah, nanti Bapak Ibu setelah ini sebenarnya cukup sampai di sini saja. Ini saja sudah memberikan satu gambaran terhadap orang tersebut. Contoh Pak Alex tadi, oh kayak gitu ya, keuntunganku gitu ya. Biasanya pertanyaan dia adalah, terus gimana caranya itu jadi agen? Ya, terus kalau aku jadi agen, produknya dapat apa? Ya, terus fasilitasnya apa? Nah gitu-gitu. Kenapa? Karena Anda fokus nawarkan bisnis. Ya, nawarkan bisnis. Pak, gimana kalau dia akhirnya mau coba produknya? Nggak apa-apa, yang itu nggak usah dibahas, Anda sudah tahu jawabnya. Tapi saya akan ceritakan bagaimana kita fokus menawarkan bisnis. Ya, nah Bapak Ibu, habis ini kita akan dapatkan salah satu gambaran yang luar biasa bagaimana menawarkan personal franchise ini. Kalau kita anggap ini sebagai personal franchise. Nah, bisnis ini ternyata Bapak Ibu bisa terbukti selama kurang lebih belum lama ya, baru sekitar 2 tahun itu sudah bisa memberikan harapan baru karena ternyata ada leader-leader orang, apalagi yang orang satu ini sudah buktikan hasil dari Volten ternyata luar biasa. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita ceritakan ke orang? Selalu kita bilang kita sedang menceritakan kabar baik. Kabar baik itu salah satunya adalah kabar solusi bagaimana dia bisa lepas dari masalah keuangannya dia. Jadi kita fokus sama orang di depan kita, prospek kita. Kalau kamu join, kalau Bapak Ibu join, Bapak Ibu dapat untung loh. Itu yang mau kita ceritain. Sikap itu yang kita bawa. Kalau itu yang Anda bawa, maka Bapak Ibu akan enak sekali kerjasama dengan orang. Ya, bisnis ini akan jadi lebih simple dan mudah diterima secara gambaran bisnisnya. Ya, nah, yuk Bapak Ibu, saya ngajak Anda semua untuk semakin ceritakan bisnis ini dalam sisi bisnisnya.